Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ignatius Daniel Prasetyo dengan nomor NIM 1831500085. Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta. Pada semester kali ini saya mengambil mata kuliah kepemimpinan yang diajarkan oleh Bapak dosen Dr. Muhammad Mabrur Taufik, SAG, SEMM. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pekerjaan manajerial. Yang pertama itu pola-pola aktivitas khas dalam pekerjaan manajerial. Beberapa banyak waktu yang digunakan untuk melayani berbagai macam orang atau aktivitas yang konsisten yang dilakukan seorang manajemen. Itu menurut Hales tahun 1986 adalah sebagai berikut. Langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu bersemangat. Pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Selanjutnya banyak pekerjaan yang bersifat reaktif. Interaksi seringkali menyangkut rekan sejawat dan orang luar. Banyak interaksi melibatkan komunikasi lisan. Pengambilan keputusan adalah tidak teratur dan bersifat politis. Dan juga kebanyakan pekerjaan adalah tidak formal dan adaptif. Yang kedua adalah langkah pekerjaan adalah cepat dan selalu bersemangat. Biasanya manajer ini selalu membawa pekerjaannya ke rumah. Kelebihan terhadap manajer karena pikirannya terlatih untuk mencari dan menganalisis informasi baru secara terus-menerus. Berbanding terbalik dengan manajer hanya menunggu ada operasional yang salah. Yang kedua itu ada pekerjaan bervariasi dan terfragmentasi. Manajer banyak jenis kegiatan tiap harinya, dan kegiatan yang berlangsung dengan singkat biasanya diselesaikan kurang dari 9 menit dan hanya per 10-nya memerlukan lebih dari 1 tahun. Yang kedua itu kegiatan ini seringkali terjadi interupsi. Interupsi itu pembicaraannya terpatah-patah dan kegiatan penting diselingi tidak penting. Yang ketiga itu melakukan aktivitas yang berkisar penggunaan berjuta-juta dana sampai dengan cara memperbaiki keran ledeng atau obrolan lain yang tidak begitu teknis atau tidak begitu penting. Yang ketiga ada banyak pekerjaan yang bersifat reaktif. Masalah yang terjadi sangat tidak teratur. Manajer kadangkala memberikan reaksi ketika berhadapan dengan gaya yang lain justru diabaikan atau ditunda. Yang kedua, manajer akan lebih cepat bereaksi bila terdapat tekanan untuk segera bertindak yang disebabkan oleh krisis manajer di atasnya ataupun kliennya. Interaksi seringkali menyangkut rekan sejawat dan orang luar. Justru manajer itu lebih banyak menggunakan waktu dengan orang lain daripada dengan bawahannya atau atasannya secara langsung. Orang lain tersebut adalah pelanggan, klien, pemasok, subkontraktor, orang pemerintahan, ataupun tokoh masyarakat. Yang ketiga itu berhubungan dengan orang lain. Orang luar tadi disebutnya sebagai jaringan. Para manajer menggunakan jaringan tersebut untuk berbagai macam tujuan dan juga untuk memperluas jaringan itu untuk tujuan tertentu. Jaringan ini dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Cara yang pertama itu misalnya kita berbicara dengan orang-orang sebelum dan setelah pertemuan, upacara dan kegiatan sosial di dalam organisasi. Yang kedua itu bisa dengan cara melayani komitmen khusus, kelompok, kepentingan, dan gugus tugas. Yang ketiga, bergabung dengan pemuka masyarakat, dewan penasihat, dan klub sosial. Yang keempat, kita dapat menghadiri lokakarya, pameran dagang, ataupun asosiasi profesional. Hubungan yang kooperatif dapat dibentuk dan dapat dipertahankan dengan cara memperlihatkan perhatian dan penghormatan yang positif, serta kebaikan yang tulus. Banyak interaksi yang melibatkan komunikasi lisan. Yang pertama itu dapat menggunakan lisan 65-75%, lainnya yang sedang populer, misalkan email dan lain-lain. Yang kedua, gosip informal dan kabar angin tersebut berisi informasi yang terperinci tentang peristiwa baru dan perkembangan yang baru. Yang ketiga itu
Informasi lisan memungkinkan efek kata-kata diperkuat oleh intonasi, gerakan, dan komunikasi verbal lainnya. Pengambilan keputusan adalah tidak teratur dan bersifat politis. Manajer sebagai pengambil keputusan penuh, pendapat ini sudah banyak yang ditentang. Putusan penting dalam sebuah organisasi secara umum membutuhkan dukungan dan kewenangan dari berbagai orang yang berbeda ataupun berbagai pihak pada tingkat manajemen dan berbagai sub-unit organisasi. Seringkali pengambilan keputusan ini bertele-tele dan politis, biasanya menyangkut masalah yang terpenting dan kompleks yang tidak terkait langsung dengan tersedia. Pemecahannya mungkin terdapat kelompok-kelompok yang terkena dengan kepentingan yang saling bertentangan. Kebanyakan adalah perencanaan, tidak formal dan adaptif. Para manajer menyusun agenda sasaran baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Jika jangka pendek, ini biasanya 1-30 hari, biasanya lebih spesifik dan terperinci. Jika panjang 5-20 tahun, biasanya samar, tidak lengkap, dan baru akan dilanjutkan oleh manajer yang baru. Kebanyakan keputusan penting dibuat di luar keputusan formal dan dirumuskan dengan cara dikit demi sedikit dan lebih fleksibel. Ini ada materi lagi tentang kandungan pekerjaan manajerial. Apa itu isinya? Manajer itu adalah orang yang mencoba untuk mencapai tujuan organisasi atau unit kerjanya bersama-sama atau dengan orang lain. Semua orang yang mempunyai wewenang untuk memerintah orang lain itu juga dapat disebut sebagai manajer. Manajer juga dapat disebut dengan orang yang mengarahkan dan memimpin pekerjaan orang-orang lain. Lingkup kerja, fungsi, dan tanggung jawab manajer sesuai dengan tingkatannya. Manajer itu ada 3 tingkat. Yang pertama itu top manager atau level atas. Yang kedua adalah level menengah atau middle management. Yang ketiga adalah level bawah atau low manager. Ketiga ini dapat dilakukan oleh dengan planning, organizing, leading, dan controlling. Itu dapat disebut dengan POAC. Jenis manajer berdasarkan tingkatannya. Yang pertama itu ada top manager. Top manager ini kelompok kecil eksekutif yang mengelola keseluruhan organisasi. Mereka ini menciptakan tujuan organisasi, strategi pencapaian, dan kebijakan operasional. Biasanya top manager ini ada CEO, presiden direktur, dan lain-lain. Yang kedua adalah middle manager. Middle manager itu kan manajer menengah. Kelompok manajer yang paling banyak dalam organisasi tanggung jawab untuk mengimplementasikan kebijakan dan rencana yang dikembangkan oleh manajer puncak, serta untuk mengevaluasinya, supervisi, dan mengkoordinasikan pekerjaan manajer bawahannya. Yang ketiga ada first line manager. First line manager itu tugasnya mengawasi, supervisi, dan mengkoordinasikan aktivitas karyawannya. Jenis manajer berdasarkan bidang tugas. Yang pertama ada marketing manager. Marketing manager ini bekerja pada bidang yang berhubungan dengan fungsi pemasaran. Contohnya itu pengembangan produk baru, promosi, distribusi, jaringan klien, dan konsumen. Yang kedua ada financial manager. Financial manager ini terutama berhubungan dengan pengelolaan sumber daya keuangan. Contohnya itu accounting, manajemen kas, dan juga investasi. Yang ketiga ada operation manager. Operation manager ini berurusan dengan penciptaan dan pengelolaan sistem yang menciptakan produk atau jasa yang berhubungan perusahaan. Pengendalian produksi, pengendalian persediaan, pengendalian kualitas, layout pabrik, dan pemilihan lokasi. Yang keempat ada human resource manager. Human resource manager ini bertanggung jawab untuk menerima dan mengembangkan karyawan. Yang kelima ada administrative manager. Administrative manager ini sifatnya lebih bersifat umum, akrab dengan semua bidang manajemen daripada berspesialis pada hanya satu bidang saja. Yang keenam ada other kind of manager. Other kind of manager ini sesuai dengan bidang usaha atau tujuan organisasi.
Biasanya ini Public Relation Manager, RD Manager. Jenis manajer berdasarkan tingkat dan bidang tugas. Yang pertama ada level of manager, yaitu top manager, middle manager, and first liner manager. Managerial skill. Yang pertama itu ada technical. Technical ini kalian diperlukan untuk menyelesaikan atau memahami jenis kerja tertentu yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Yang kedua itu ada interpersonal. Interpersonal ini kemampuan untuk memahami, memotivasi, dan mengkomunikasi dengan individu maupun kelompok yang paling sesuai dengan situasi tertentu. Yang ketiga ada konseptual. Konseptual ini kemampuan untuk memahami dan memandang organisasi sebagai suatu kesatuan. Bagaimana semua bagian dalam organisasi bisa berjalan bersama melalui keputusan yang berbasis pada kepentingan keseluruhan organisasi. Yang keempat ada diagnostik. Diagnostik itu keahlian untuk memvisualisasikan jawaban yang paling sesuai untuk situasi tertentu. Yang kelima ada komunikasi. Komunikasi ini kemampuan manajer untuk mengirimkan ide ataupun informasi secara efektif kepada orang lain dan menerima ide, informasi dari orang lain juga. Yang keempat ada decision making. Kemampuan manajer untuk mengenali dan mendefinisikan masalah dengan benar dan kemudian menentukan suatu tindakan yang tepat untuk dapat menyelesaikan masalah tersebut. Yang ketujuh ada time management. Time management ini keahlian manajer untuk memprioritaskan pekerjaan, mengendalikan waktu bekerja secara efisien, ataupun mendelegasikan pekerjaan secara tepat. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.